Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali di channel kami Palako Igi Pinrang. Dan kali ini kami akan melanjutkan sesuai dengan tutorial sebelumnya. Setelah kita presensi dengan menggunakan Google Formulir, sekarang kita akan masuk ke pembuatan soal online dengan juga menggunakan Google Formulir. Sekedar mengingatkan bahwa langkah-langkah pembuatan itu ada kurang lebih 10 secara garis besarnya. Kemudian perlu diperhatikan pengaturan setelan kuis untuk soal-soal online, dan diingatkan pula bahwa pada pembuatan soal online itu ada dua kategori tipe soal pilihan ganda, tipe soal esai. Kali ini kita fokus dulu ke tipe soal pilihan ganda. Kembali kami ingatkan bahwa upayakan untuk merancang terlebih dahulu sebelum membuat di Google Formulir. Contoh rancangan sederhana yang kami akan tampilkan di sini adalah dalam pembuatan soal, upayakan untuk yang pertama siapkan file dokumennya, ya. Seperti ini misalnya kami siapkan file soal. Contohnya kita ambil yang sedikit dulu sebagai simulasi nanti. Ini ada soal kita sudah siapkan. Kemudian langkah-langkahnya nanti kita ikuti urutan seperti pada pembuatan Google Formulir presensi, ada kemiripan. Nanti di langkah kelima saja kita ada perbedaan, yaitu pengaturan untuk settingan kuis. Kemudian tetap tadi dari bagian judul, ini ada judul sama dengan yang sebelumnya. Spesial untuk soal online, kita beri sedikit pemanis Google Formulirnya dengan memberikan token untuk akses atau tidak diberikannya akses kepada siswa yang tidak seharusnya atau yang seharusnya mengikuti ujian online nantinya. Kemudian bagian kedua adalah masuk kepada soal itu sendiri, termasuk petunjuk khusus jika ada. Jika tidak ada, ya tentunya soal-soal pilihan ganda tanpa diberi petunjuk biasanya kalau yang standar ABCD saya kira sudah diketahui oleh hampir semua siswa. Baik, sekarang kita coba praktekkan khusus pembuatan soal online. Yang pertama kita buka kembali kita punya browser. Kemudian pastikan aktif di akun Anda. Setelah aktif di akun Anda, pilih Google Drive. Ini kita sudah aktif di Google Drive saya. Kemudian kita masuk di folder yang sudah kita buat. Kita tetap sarankan di Palako Batch 01. Setelah membuat presensi, sekarang kita buat Google Formulir untuk soal online-nya. Caranya sama dengan sebelumnya, kita klik baru, kemudian pilih lainnya, kemudian pilih Google Formulir, dan pilih formulir kosong. Ya, maka kita akan disiapkan satu formulir baru. Seperti biasanya, perhatikan judulnya sekaligus perhatikan nama filenya. Kita beri nama dulu, ulangan harian. Ini penting karena tidak mungkin ada soal jika tidak dikhususkan untuk penilaian ulangan. Misalnya kelas 10 TKJ 1. Ya,
Katakanlah saya sekarang merancang untuk satu kelas dulu, ya. Satu kelas dulu, kita lihat dulu di rancangan kita ini. Karena di sini kelasnya ada banyak, kalau begitu kita siapkan saja rancangannya bukan kelas tapi mapelnya saja. Mata pelajaran, mata pelajaran matematika. Oke. Kelas 10 semester ganjil. Oke. Untuk kita masuk ke semester genap, ya. Setelah itu perhatikan untuk judulnya, klik di sini. Otomatis biasanya sama. Jika Anda ingin mengubahnya, boleh memberikan nama yang berbeda. Contohnya saya beri nama UH, ya, boleh. Kelas 10 genap, ya. Ini boleh. Namanya sudah tersimpan dengan nama ini. Kalau tidak yakin, kita bisa buka di folder Google kita ini. Ini sudah ada satu disiapkan, UH kelas 10 genap. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita menuju ke langkah tahap demi tahap dalam rancangan formulir kita. Khusus untuk soal online, perhatikan pesan di atas ini mengatakan bahwa soal online sebaiknya lebih awal dilakukan pengaturan setelan pada tab kuis. Seperti apa maksudnya? Kita kembali ke Google formulir kita. Maksudnya setelan itu ada di sini, Bapak Ibu. Setelan itu ada di sini. Kita klik setelan. Kemudian di tab kuis ini pastikan diaktifkan. Ini minta untuk diaktifkan. Kita pilih diaktifkan. Otomatis semuanya akan nampak seperti ini. Ya. Maksud dari rilis itu artinya setelah siswa mengerjakan langsung nampak. Ini yang pertama, segera setelah setiap pengiriman nampak hasil nilainya. Karena ini adalah ancang-ancang pemberian poin pertanyaan, isikan pemberian nilai otomatis. Boleh juga dengan ini. Dua pilihan ini berbeda. Untuk soal pilihan ganda, ini bisa dicentang. Boleh tidak. Untuk soal essay test, sebaiknya gunakan nanti. Kenapa? Karena guru butuh feedback. Guru harus melakukan feedback. Guru harus periksa manual dulu sebelum memberikan nilai. Itu perbedaan dari dua hal ini. Oke, saat ini karena saya baru memulai dengan membuat kuis pilihan ganda, saya centang ini supaya siswa langsung melihat hasilnya. Ini responden dapat melihat pertanyaan tak terjawab. Saya abaikan dulu ini. Abaikan supaya siswa tidak saling menyontek. Yang duluan ujian bisa memberikan informasi kepada yang lainnya. Kita tutup dulu, ya. Kita tutup dulu agar kerahasiaan soal dan nilai siswa menjadi pertanyaan, ya. Oke. Kalau perlu ini juga kita nantikan, ya. Supaya siswa tidak memberikan bocoran terhadap soal-soal kita kepada temannya. Itu yang paling pokok adalah jadikan ini sebagai kuis. Apa perbedaannya? Kita akan lihat. Ternyata setelah diberi kuis, setiap pertanyaan yang akan muncul di sini akan ada poin dan ada kunci jawaban. Coba lihat, ini sudah ada perbedaan. Ini sebelumnya pada pembuatan presensi di video saya sebelumnya ini tidak ada dalam pengaturan pertanyaan. Ya, tidak ada dalam, karena ini sudah disetting di setelan kuis, maka ini muncul. Baik Bapak Ibu, langkah selanjutnya adalah kita lihat rancangan kita. Buatlah judul, biodata peserta, nama, kelas, token. Itu yang kita lakukan dulu sebelum action ke soal-soalnya. Baik, kita buat. Caranya bagaimana? Saya cara singkat saja, saya impor pertanyaan karena kebetulan saya sudah buat presensi. Di situ ada biodata, saya ambil saja langsung. Ini
nama ada, saya butuhkan. Kita lihat lagi apa yang dibutuhkan. Selain nama ada kelas. Oke, itu aja yang dua, nama, kelas. Ya, ini boleh ada, boleh tidak. Untuk saat ini sesuaikan dengan rancangan kita. Rancangan kita ada nama, ada kelas, ada token. Ya, sebentar kita tambahkan token karena di sini tidak ada pilihan token. Kita lihat kalau kita impor, maka dua centangan ini akan bertambah di formulir kita. Kita impor, nih, dua pertanyaan tambahan akan muncul. Mana? Nama dan kelas muncul ya, lengkap dengan setelannya. Kalau begitu kita hapus dulu yang ini, kita hapus. Ini kok namanya agak turun ke bawah ya. Kita lihat nanti setelannya. Kemudian supaya lebih cantik, saya kasih dulu judul. Ini bisa diberi judul Bapak Ibu. Tambahkan judul di sini. Beri nama biodata peserta didik, boleh ya. Kemudian kita beri token ya. Kita beri token. Ini mohon maaf, ini ada sesuatu ini. Kenapa bisa seperti ini? Apa? Kita abaikan dulu. Kita tambahkan pertanyaan yaitu untuk token. Nah, ini yang khas. Token. Token itu gerbang untuk siswa bisa lanjut pekerjaan mengerjakan kuis atau tidak. Password ya. Jawabannya jawaban singkat saja. Di sini beri pilihan teks. Kemudian di sini settingannya adalah berisi. Artinya hak akses ini jika dia mampu berisi sama dengan yang tertulis di sini. Kita beri nama pelekok 01. Jadi siswa tidak bisa lanjut jika tidak mengisi password atau token dengan nama pelekok 01. Oke, kita wajibkan supaya tidak mudah masuk dan akses apa. Untuk kunci jawaban ini belum masuk dalam poin pertanyaan pekerjaan yang harus diberi poin, makanya diabaikan saja dulu. Kita masuk ke bagian kedua sesuai dengan bagan kita, yaitu bagian kedua untuk bagian soal. Kita masuk ke bagian kedua. Caranya bagian kedua adalah tambahkan bagian kedua dengan mengklik ikon dua persegi panjang ini. Beri judul soal pilihan ganda. Oke, Bapak Ibu, kita perhatikan baik-baik soal pilihan ganda. Di deskripsi, Bapak Ibu bisa mencantumkan petunjuk. Ayo kita ambil petunjuk yang ada di rancangan kita. Petunjuknya boleh petunjuk umum, boleh petunjuk khusus. Kita copy aja ini. Ctrl C boleh. Kemudian kita buka ininya. Google formulirnya. Kita paste di sini. Tempel. Petunjuk soal sudah ada. Petunjuk umum dan petunjuk khusus sudah ada. Setelah itu kita tambahkan bentuk pertanyaan dengan tambahkan pertanyaan. Disinilah kita memulai membuat soal-soal kita dengan melihat contekan atau soal yang kita sudah siapkan di Microsoft Word atau di PDF ya, di mana saja kita simpan Bapak Ibu. Ini kita bisa copy, bisa di copy soalnya dulu ya, pertanyaannya dulu kita copy, paste di sini ya. Untuk nomor soalnya tidak perlu dicantumkan, opsinya
kembali ke sana di Word. Untuk opsinya ini kita copy, Ctrl C, Ctrl paste. Ini sudah ada ABC. Supaya lebih cantik, nanti Bapak Ibu bisa edit gak? Hilangkan semua huruf-huruf A, B-nya. Nah, lebih cantik. Ya. Ketika kita ingin soalnya diacak, ya lebih cantik kelihatan karena A, B, C-nya tidak ketahuan di mana A, di mana B, di mana C. Kita wajibkan. Nah, disinilah karena ini adalah bentuk soal pilihan ganda yang otomatis akan dilakukan pemeriksaan oleh komputer, maka upayakan menentukan kunci jawaban dan memberi poin. Kita beri kunci jawaban. Ya. Setelah kunci jawaban ada, di sini ada poin. Poin, saya katakan misalnya poinnya 2. Benar poin 2. Ya. Kemudian saya beri jawaban, kunci jawaban sesuai dengan soalnya. Jawabannya adalah ini. Otomatis sudah ada satu kunci jawaban yang dibaca oleh komputer untuk menjadi panduan, pedoman, memeriksa hasil pekerjaan siswa. Selesai, maka soal pertama sudah masuk di dalam Google Formulir kita. Begitu tuh seterusnya, tambahkan soal kedua, copy soalnya. Ya, tentu yang akan mengalami sedikit ketidakmudahan itu adalah soal-soal yang bergambar, soal matematika, yang harus membutuhkan equation, persamaan, bahasa Inggris yang harus menggunakan listening, ya. Namun jika mapel-mapel tertentu yang hanya membutuhkan teks saja, ya tentu caranya seperti ini. Kami ingatkan ada beberapa mapel yang memang butuh kemampuan tambahan untuk mengimpor soalnya ke dalam Google Formulir. Begitu pula untuk Bapak Ibu yang mengajarkan bahasa Arab misalnya harus menggunakan tulisan Arab, ya perlu sedikit kreativitas. Nanti akan kita tunjukkan pada nomor kelima kalau tidak salah di contoh soal saya. Ini masih standar, soalnya masih copy paste, copas ya. Nanti di soal kelima itu butuh penggunaan alat atau aplikasi tambahan lain. Ini biarlah saya tulis dulu ABCD-nya. Saya lanjutkan dengan pemberian poin. Kenapa saya kasih poin 2? Supaya 5 soal ini nanti totalnya 10. Ya, kalau totalnya 5 kan ya apa ya? Tanggung. Ya, matris yang mengalami pertukaran elemen. Ya, kalau ini salah kunci jawaban berarti berisiko Bapak Ibu kesalahan dalam membuat kunci jawaban, ya tentunya siswa mengalami kesalahan bukan karena kesalahan dia, mungkin saja karena gurunya yang error. Karena salah memberi kunci jawaban. Soal keempat, ya. Kemudian kita paste. Ya tentunya tetap pilihan ganda ya, karena ini memang tipe soal pilihan ganda. Sekali lagi mohon maaf, nanti dipercantik, dibuang semua huruf-huruf di depannya supaya nyata bahwa dia pilihan ganda. Bisa di format dalam bentuk yang soal pengacakan. Di pengaturan bisa diatur nanti soalnya ditampilkan dalam pilihan yang diacak, soal yang diacak, boleh semua itu. Ada pilihan-pilihan yang disiapkan di pengaturan. Perhatikan pengaturan di sana ada. Kalau Bapak Ibu mengalami kesulitan karena berbahasa Inggris, tolong diubah dulu format Google Formulirnya. Selesai 4 soal. Ini sudah wajib. Buktinya ada merah, bintang merah. Ini bintang merah berarti sudah wajib. Ya, jika tidak diwajibkan berarti siswa boleh saja tidak mengerjakan. Itu prinsipnya, prinsip kerjanya. Oke. Khusus untuk soal kelima,
Nah, ini sudah agak berbeda nih soal kelima. Soal kelima ini soal dalam bentuk seperti ini. Ini kalau saya copy paste ke Google Form pasti akan amburadul. Oleh karena itu ada beberapa cara dilakukan oleh beberapa orang yang pengguna Google Formulir untuk membuat soal. Dia boleh saja memunculkan gambar ini dalam bentuk gambar. Jadi dia snipping tools, ada aplikasi di sini namanya snipping tools. Ya. Bapak Ibu di search aja snipping tools ini. Kalau ini dibuka itu akan seperti ini. Kalau dibuka silakan di crop ini, gambar ini, crop. Kemudian disimpan. Mohon maaf ya, Microsoft Word saya banyak titik-titiknya, atau saya sederhanakan dulu tampilannya. Tampilannya saya ubah dulu supaya lebih ini, supaya saya bisa crop dengan bersih, lebih bersih. Ya, seperti ini. Oke, kita copas. Soal nomor 5 kita copas. Nah, ketika saya copas soal ini, kita akan lihat bahwa mengkopinya itu bisa dengan klik gambar ini. Gambar ini letaknya untuk mengambil gambarnya. Namun kita simpan dulu gambar itu tadi. Kita save dulu ini, simpan, dan ingat Bapak Ibu, cara menyimpannya harus Anda tahu di mana tempatnya. Jangan sampai ketika Anda meletakkannya pada posisi yang nanti ketika dicari Anda tidak tahu di mana tempatnya, itu akan berisiko Anda salah menempatkan, ya tentunya mencarinya pun akan mengalami kesulitan. Oke, saya beri nama soal 5 pilihan ganda ya. Saya simpan. Ketika saya simpan, ini saya lanjutkan dengan mengimpor gambar tadi ke dalam Google Formulirnya. Google Formulirnya ini ada pilihan gambar image ini. Kita klik. Setelah diklik, itu kita unggah dulu. Masukkan ke Google Formulir. Caranya ada beberapa banyak cara. Bisa dengan mencari di mana letak foldernya. Di sini. Cari, Bapak Ibu. Saya ingatkan tadi, ingat di mana disimpannya file tersebut. Soal pilihan ganda nomor 5 nih. Tag, kemudian oke, akan muncul di sini soalnya. Bapak Ibu begitu. Bapak Ibu nanti lebih cantik jangan ikutkan nomor 5-nya ya. Oke. Disederhanakan seperti ini, diperkecil boleh, diperbesar boleh. Pilihan gandanya yang mungkin dikasih A, B, C, D ya. Jadi siswa nanti akan memilih apakah jawaban A, B, dan C atau D. Beri kunci jawaban. Nomor 2. Untuk poinnya, poinnya 2. Kunci jawabannya adalah, ini kita lihat, nampaknya adalah C. Ya. Kemudian itu selesai. Oke. 5 soal sudah selesai. Apalagi yang dilakukan Bapak Ibu? Kita lihat langkah kita. Kita baca baik-baik langkah-langkahnya kembali. Untuk mengingatkan kita dalam membuat soal online, langkah ini kita sudah melakukan pengaturan, buat sesuai dengan rancangan sudah. Yang langkah ketujuh adalah buat spreadsheet sebagai tempat penyimpanan tanggapan, atau saya istilahkan adalah database. Oke, kita buat. Database-nya ada di sini. Di respon. Di respon, kita klik respon. Di sini ada spreadsheet. Pada tutorial sebelumnya ini sudah diperhatikan. Saya akan ambil langkah yang lain dengan mengklik titik 3.
itu di sini kita akan dapat pilih tujuan tanggapan. Pilih tujuan tanggapan, maka kita disiapkan dua pilihan. Apakah sudah punya spreadsheet? Kalau belum, ya buat yang baru. Buat yang baru dengan nama boleh diubah di sini. Tapi kalau saya biasanya yang standar aja seperti yang diberikan oleh Google Form, ya saya langsung buat. Otomatis kita dibuatkan satu file spreadsheet ya untuk mengisi tanggapan tersebut. Mari kita buka. Ini sudah ada di tab baru. Spreadsheetnya sudah lengkap ini. Ini ada email address, skor, nama, kelas, token. Mungkin ada yang heran, kok ada skor, ada email address, padahal sebelumnya tidak ada. Di Google Form kita tidak ada skor. Ini tidak ada skor, apa dan sebagainya. Ingat, dalam pekerjaan soal, persiapan soal dan pembuatan Google Form untuk soal online, itu peserta harus punya alamat email. Kenapa? Itu untuk mendapatkan feedback, otomatis jawaban dari peserta siswa itu ke akun dia, ya. Kemudian di sini ada semua pilihan sudah disiapkan dan seterusnya. Sisa kita menuju ke langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya adalah pengaturan sesuai dengan kebutuhan. Sekira pengaturan ini sudah kita dahulukan. Kemudian pratinjau. Dan yang terakhir adalah copas link kembali. Oke, kita mulai dulu dengan pratinjau. Pratinjau itu ada di sini. Pratinjau, kita klik. Kita lihat hasilnya seperti ini isiannya. Ya, alamat email, harus ada alamat email pertama nih. Kalau tidak ada alamat email, ya bisa biodata kita, nama, contoh ini, contoh Muhtar kelas RPL, tokennya 1 2 3 4 5. Ingat, token kita tadi tidak seperti itu. Kalau kita coba berikutnya, dia akan salah. Kenapa? Palako harus berisi Palako 01 ya. Nampaknya kita harus mengatur jangan memunculkan Pak Poleko. Oh, saya salah ketik tadi. Poleko 01. Oke. Mestinya kita di pengaturan jangan menyampaikan token kita, ya. Ini sini harusnya token harus benar. Kemudian di sini ditulis Paleko. Paleko ya. Oke, kita ulang lagi. Kita ulang, tinggalkan saja halaman ini. Kita pratinjau ulang. Ya, masukkan email. Kemudian biodatanya, kelasnya, tokennya. Saya salahkan dulu ya. Saya isi salah, apa yang terjadi? Token harus benar. Otomatis siswa tidak bisa lanjut. Kenapa? Dia bukan mungkin siswa, mungkin saja orang-orang yang mencoba-coba. Tapi kalau dia betul-betul siswa, berarti dia dapat akses. Kenapa? Sudah dapat informasi dari Bapak Ibu Guru. Berikutnya. Oh, masih ada kesalahan apa ini? Email tidak ada .com-nya. So sorry ya. Oke. Berarti dia sudah siap mengerjakan soal dengan membaca petunjuk-petunjuk ini dan seterusnya. Ini soal yang kita sudah copas tadi dengan menggunakan snipping tools, ya. Dan akhirnya soalnya sudah siap untuk dirilis. Langkah selanjutnya adalah copas URL link untuk dibagikan kepada peserta didik. Seperti tutorial sebelumnya, cara untuk mendapatkan link itu ada di posisi tab ikon kirim. Kirim, kemudian kita pilih yang model obat nyamuk ini. Kemudian kita perpendek. Kenapa diperpendek? Supaya tidak lebih panjang. Ini panjang sekali Bapak Ibu.
diperpendek, dicopas dengan salin. Setelah itu dibagikan kepada seluruh peserta didik. Setelah ini kita akan kembali simulasikannya. Baik Bapak Ibu, setelah kita mempersiapkan linknya, membagikan ke siswa melalui grup WA atau grup Telegram, saatnya saya akan simulasikan bagaimana jika saya bertindak sebagai siswa. Saya buka Google Chrome saya, browser saya, baik di laptop maupun di PC maupun di HP. Kemudian saya paste link yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Maka tampilan saya seperti apa yang Bapak Ibu sudah rancang untuk lowongan hariannya. Oke, seperti ini isiannya. Dan di sisi kanan layar saya sudah siapkan bagaimana peserta didik yang sudah melakukan ujian bisa nampak jelas perolehan hasilnya secara otomatis. Karena sekali lagi, untuk pilihan ganda, kelebihannya itu hasil jawaban siswa langsung terbaca oleh Bapak Ibu Guru. Ya, sekarang saya coba masuk dengan menggunakan email. Kemudian mengisi biodata. Tadi ada siswa atas nama Siti Fatima. Oke. Kelas 12 TKJ 2. Kini menulis token. Katakanlah dia salah token dulu. Salah token, otomatis akan ada pesan. Token harus benar. Karena di sini harusnya pakai A. Kalau dia pakai huruf besar itu pun salah. Kita lihat Bapak Ibu. Kalau dia harus menggunakan huruf besar itu juga salah. Karena harus persis sama dengan tulisan yang disampaikan. Paleko. Kalau benar dia masuk ke tahap bagian kedua. Membaca dengan baik petunjuk soal. Kemudian menjawab soal dengan benar. Saya acak aja ya Bu ya. Kalau salah ya diabaikan saja. Katakanlah ini siswa tidak terlalu pintar, tidak terlalu di bawah rata-rata. Ya. Untuk menjawab soal ini dia tidak bisa klik ini. Bisa, dia harus ada pilihan di sini. Bapak Ibu. Oke. Kemudian dikirim. Ketika dikirim, kita lihat kejadiannya di sebelah sana. Tanggapan telah direkam dan hasil jawaban sudah sampai. Ternyata Fatimah hanya dapat 8 dari 10. Bapak Ibu, demikian untuk hasil perolehan dari siswa atas nama Fatimah. Ya. Ini isiannya ada di sini. Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang ada. Oke. Ini pilihan jawaban C dan seterusnya. Tokennya, perolehan nilainya. Itulah Bapak Ibu cara membuat soal online untuk tipe soal pilihan ganda. Untuk tutorial selanjutnya, sampai jumpa. Kita akan bahas bagaimana untuk soal-soal online tipe esai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.